Baiklah, terima kasih. Di sini saya request ulang dengan NIM 4203310717 dengan program studi pendidikan kimia akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Penerapan Modul Pembelajaran POGIL terhadap minat dan hasil belajar siswa berbantuan media pautan pada materi kesetimbangan kimia. Baiklah, yang pertama di sini boleh kita lihat yaitu yang bagian latar belakang di mana mata pelajaran kimia merupakan mata pelajaran yang baru diberikan secara menyeluruh di bangku SMA, di mana pelajaran kimia merupakan salah satu contoh proses interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas yang mendiskusikan mata pelajaran yang membahas tentang materi, perubahan, dan dinamika yang menyertainya. Melalui proses ini, ilmu pendidikan dan pengajaran kimia dapat dikembangkan dengan melakukan pembelajaran dan juga penelitian di bidang metode pembelajaran, media pembelajaran, instrumen, dan teknik penilaian, model pembelajaran, dan sebagainya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, di SMA swasta Prayatna Medan, sebagian besar siswa tidak memiliki minat belajar dikarenakan kurang berpartisipasi secara aktif pada kegiatan pembelajaran. Kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran mengakibatkan kurangnya minat peserta didik dikarenakan hal tersebut akan membuat peserta didik kurang aktif. Masalah selanjutnya yang terdapat di SMA swasta Prayatna Medan yaitu mempengaruhi hasil belajar siswa adalah metode dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru, di mana guru masih menggunakan metode pembelajaran yang berfokuskan pada ceramah dan hanya menjelaskan tanpa melibatkan siswa, atau dapat disebut juga sebagai teacher center, di mana guru menjelaskan dengan panjang lebar tetapi tidak mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih menggunakan model pembelajaran yang tidak secara sistematis sehingga membuat siswa mudah bosan dan jenuh saat berlangsungnya pembelajaran. Selain metode dan metode pembelajaran yang menggunakan, masalah selanjutnya yaitu di mana guru sama sekali tidak menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat menunjang peningkatan hasil belajar siswa. Minat belajar Minat belajar adalah hal yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Selain motivasi belajar, minat juga mempengaruhi aspek lain seperti prestasi belajar dan hasil belajar siswa. Menurut Mahayana 2016 menyatakan bahwa apabila guru cenderung menggunakan pembelajaran konvensional dan dalam pembelajaran maka akan mengakibatkan siswa menjadi pasif dan siswa menjadi bosan. Siswa yang tidak Menurut Royana 2018 modul pembelajaran POGIL merupakan salah satu modul pembelajaran yang dikembangkan dan menurut uh, yang dikembangkan MOOC dan rekannya berdasarkan pada pembelajaran konstruktivisme. Menurut Purnama Sari 2016 menyatakan bahwa beberapa kelebihan dari POGIL yaitu peserta didik akan dapat mengolah informasi, berpikir kritis, dan dapat memecahkan masalah dan siswa dapat bekerja sama dengan tim dan guru hanya bersifat sebagai fasilitator dan siswa dapat memahami konsep-konsep sains. Model pembelajaran POGIL bersifat berpusat kepada siswa daripada kepada guru, yang dimana artinya memiliki keterbalikan dengan metode konvensional di mana model pembelajaran ini mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. Hadirnya sebuah media sangat diperhatikan sebagai alat perantara dalam penyampaian sebuah materi sehingga komunikasi yang terjadi dapat menyampaikan pesan sesuai materi yang disampaikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Modul Pembelajaran POGIL terhadap minat dan hasil belajar siswa berbantuan media pautan pada materi kesetimbangan kimia.
Yang berikutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini terdapat 3. Yang pertama, siswa SMA kelas 11 SMA Prayatna Medan mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran kimia, khususnya pada topik kesetimbangan kimia. Kurangnya partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar sehingga menimbulkan kurangnya minat belajar siswa dan kegiatan yang berdampak pada hasil belajar siswa. Yang ketiga itu penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dalam proses belajar mengajar sehingga menimbulkan rasa bosan dan kurangnya rasa penasaran siswa terhadap pembelajaran. Yang berikutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang yaitu terdapat 3. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran profil berbantuan media Poten terhadap minat belajar siswa SMA kelas 11 pada materi kesetimbangan kimia, dan yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran profil berbantuan media Poten terhadap hasil belajar siswa SMA kelas 11 pada materi kesetimbangan kimia, dan yang ketiga yaitu apakah ada korelasi antara minat belajar siswa dengan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran profil berbantuan media Poten. Yang berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3 yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran profil berbantuan media Poten terhadap minat belajar siswa SMA kelas 11 pada materi kesetimbangan kimia. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran profil berbantuan media Poten terhadap hasil belajar siswa kelas SMA kelas 11 pada materi kesetimbangan kimia. Yang berikutnya itu untuk mengetahui adanya korelasi antara minat belajar siswa dengan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran berbantuan media Poten. Yang berikutnya itu ada manfaat penelitian, di mana terdapat 3 yaitu bagi guru, bagi peserta, dan bagi peneliti. Di mana bagi guru itu untuk membantu guru untuk lebih menggunakan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar, terutama model pembelajaran profil. Bagi peserta yaitu menambahkan minat belajar siswa sehingga meningkatkan hasil belajar siswa dan menciptakan suasana belajar yang efektif dan aktif. Yang berikutnya itu bagi peneliti yaitu bahan informasi dan wawasan mengenai pengaruh model pembelajaran profil dalam proses mengajar dapat memberi pengalaman dalam proses pembelajaran yang meningkatkan hasil belajar siswa dan sebagai bahan pembanding dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji dan membahas penelitian yang sama. Yang berikutnya ada definisi operasional. Terdapat 3 yaitu minat belajar, yang dimana yaitu daya penggerak dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Yang kedua yaitu model pembelajaran profil, yaitu merupakan salah satu versi pembelajaran yang berparadigma konstruktivisme dan student center yang efektif melibatkan kemampuan berpikir siswa dalam membentuk pengetahuan. Yang ketiga itu kesetimbangan kimia, yaitu yang merupakan salah satu topik dengan konsep yang bersifat kompleks dan sulit untuk dipelajari. Dan berikutnya itu tinjauan pustaka. Terdapat 3 yaitu model pembelajaran. Sebagian pertanyaan itu landasan teori. Di landasan teori terdapat 3 yaitu model pembelajaran profil, dan kesetimbangan kimia. Untuk lebih lanjutnya boleh dilihat di makalah proposal. Yang berikutnya itu tinjauan pustaka bagian kerangka berpikir dan hipotesis, yaitu yang pertama ada minat belajar, yaitu daya penggerak dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman. Hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Yang berikutnya ada model pembelajaran profil yang merupakan salah satu versi yang pembelajaran berparadigma konstruktivisme dan student center yang efektif melibatkan kemampuan berpikir siswa dalam membentuk pengetahuan. Dan yang berikutnya itu kesetimbangan kimia yang merupakan salah satu topik dengan konsep-konsep yang bersifat kompleks dan sulit untuk dipelajari, di mana kesetimbangan kimia menjelaskan keadaan di mana laju reaksi maju dan reaksi balik dari suatu zat sama besar dan di mana konsentrasi reaktan dan produk tetap tidak berubah seiring berjalannya waktu. Yang berikutnya itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka bagian landasan teori, yaitu hipotesisnya terdapat 3. Yang pertama, HO-nya tidak ada, yaitu hipotesis yang pertama yaitu HO-nya tidak ada pengaruh model pembelajaran profil terhadap minat belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia, di mana HA-nya terdapat pengaruh model pembelajaran profil terhadap hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia.
Untuk hipotesis yang kedua, ya di mana HO-nya itu tidak terdapat pengaruh modul pembelajaran PU terhadap hasil belajar siswa pada materi keseimbangan kimia, dan HA-nya itu terdapat pengaruh modul pembelajaran PU terhadap hasil belajar siswa pada materi keseimbangan kimia. Untuk hipotesis yang ketiga, yaitu di mana HO-nya tidak ada korelasi antara minat belajar siswa dengan hasil belajar siswa menggunakan modul pembelajaran POGIL, dan di mana HA-nya terdapat korelasi antara minat dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran POGIL pada materi keseimbangan kimia. Yang berikutnya yaitu metode penelitian, di mana lokasi penelitiannya itu dilaksanakan di SMA swasta Prayatna Medan yang beralamat di Jalan Ledjen Sujono nomor 403 Tembung, Kecamatan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, di mana penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2023 pada semester 1 tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Waktu penelitian dimulai dari penyusunan proposal hingga laporan hasil penelitian yang dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan. Populasi penelitiannya itu semua peserta didik kelas 11 SMA swasta Prayatna Medan tahun pelajaran 2022 sampai 2023, siswa SMA kelas 11 MIPA berjumlah 5 kelas, di mana setiap kelas rata-rata peserta didik berjumlah 30 orang. Di mana sampel penelitiannya yaitu sampel penelitian yang dipakai yaitu teknik pengambilan kelas secara acak, di mana sampel yang diambil yaitu 2 kelas, yaitu kelas 11 IPA 2 yang menjadi kelas kontrol dan sebanyak 30 orang, dan kelas IPA 3 menjadi kelas eksperimen sebanyak 30 siswa. Yang berikutnya yaitu desain penelitian, di mana desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode pretest dan diakhiri dengan post-test, di mana seperti desain penelitian yang digunakan yaitu terdapat pada bagian ini sebagai rencana penelitiannya, di mana terdapat kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Yang berikutnya yaitu variabel penelitian, di mana variabel penelitiannya yang pertama ada 3, yaitu variabel bebas, di mana variabel bebasnya itu model pembelajaran POGIL dan tidak menggunakan model pembelajaran POGIL. Dan variabel terikatnya itu penelitian ini yaitu minat dan hasil belajar siswa, dan variabel kontrolnya yaitu buku yang digunakan, alokasi waktu, instrumen tes, LKPD, RPP, dan juga materi keseimbangan kimia. Instrumen penelitian yaitu ada instrumen tes, yaitu bagian yang pertama itu uji validitas, yang dimana menurut GOA tahun 2009 mengungkapkan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, di mana kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Semakin tinggi nilai koefisien validitas suatu instrumen, maka semakin baik juga instrumen tersebut, di mana terdapat juga rumusan korelasi untuk uji validitas yaitu yang tertera pada PPT tersebut berikut ini. Itu yang kedua yaitu reliabilitas tes, di mana kuesioner dikatakan reliable jika jawaban terhadap pernyataan bersifat stabil dari waktu ke waktu, di mana reliable yang tinggi adalah dengan pengukuran yang menghasilkan data yang reliable, di mana terdapat rumus untuk pengujian reliabilitas seperti pada PPT berikut ini. Dikatakan signifikan jika nilai R hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel. Tingkat kesukaran yaitu menurut Nana Sujana 2009 mengasumsikan bahwa yang digunakan dalam proses kualitas soal yang baik, di samping memenuhi validitas dan reliabilitas, adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Dalam perbandingan soal mudah
sedang dan sukar, maka dibuat 3-4-3 yang artinya 30% soal kategori mudah, 40% soal kategori sedang, dan 30% soal kategori susah. Yang berikutnya yaitu uji daya beda. Menurut Novalia dan Muhammad Sajali tahun 2014, yaitu menganalisis daya pembeda, yang artinya dalam mengkaji soal-soal tes dari segi kesanggupan tes tersebut dalam membedakan yang termasuk dalam keadaan kategori lemah atau rendah, dalam kategori kuat atau tinggi presentasinya, di mana terdapat indeks yang data pembeda butir seperti tertera pada PPT berikut ini. Yang selanjutnya yaitu instrumen non-tes, di mana instrumen non-tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi penilaian aktivitas siswa. Nilai-nilai yang berkaitan dengan aktivitas siswa diukur dan diamati secara langsung oleh pengamat atau observer, di mana pengamat terdiri dari peneliti yang ditambah dengan beberapa orang guru atau pihak lain. Teknik pengumpulan data yaitu ada persiapan, terdapat tahap persiapan atau juga dengan plan. Yang berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan penelitian, dan yang berikutnya yaitu tahapan refleksi dan tahapan pengolahan data. Berikut merupakan skema dari alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Itu yang pertama tahapan persiapan, populasi dan sampel, lalu berikutnya mengadakan pretest, lalu membagi kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di mana kelas eksperimen menggunakan modul pembelajaran Toggle berbantuan media Photon, dan kelas kontrol yaitu dengan melakukan pembelajaran tanpa menggunakan modul pembelajaran Toggle berbantuan media Photon, di mana nanti akan terdapat lembar observasi penilaian aktivitas siswa, dan kegiatan berikutnya yang dilakukan post-test dan melakukan pengolahan data serta menarik kesimpulan. Demikianlah hasil presentasi saya pada hari ini untuk seminar proposal saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.